Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-94. Pangeran Adiwijaya ditugaskan memperluas wilayah ke Kedu. Sementara Tuan Gubernur dan Sang Raja Surakarta masih berdiskusi, negeri Mataram sudah jauh melangkah. Pangeran Adiwijaya akan berangkat ke Kedu untuk memperluas wilayah. Sasaran yang akan dituju adalah tanah Kedu ke utara mendekati pesisir. Berangkat dari negeri Kabanaran dengan membawa Bupati Wadono Bumi, Bumijo, dan Panumping. Wadono Panumpingnya Wiraguna, Wadono Bumijo Natayuda, dan Wadono Bumi adalah Tumenggung Mangkupraja. Panglima pasukan Pangeran Adiwijaya didampingi Adipati Suryanagara yang membawa 2 punggawa Tumenggung Mandaraka dan Tumenggung Wiradigta. Sampai di Kedu, pasukan Pangeran Adiwijaya berbaris di Cangak. Pasukan besar berbagi tugas. Tumenggung Natayuda akan mendekati Kendal. Seorang prajurit sandi, mantri dari Kamangkunagaran bernama Jogo Ulatan di bawah. Ki Tumenggung Wiraguna yang mendekati Kaliwungu. Mandaraka dan Wiradigta ke utara menuju Pingit, mendekati Ambarawa. Para bupati Kedu yang ikut Surakarta setelah dari Pokak dahulu, Ki Mangkuyuda dan Ki Wiradigta, sekarang berada di Ambarawa. Adapun Wadono Bumijo yang dipecat dari Semarang, Tumenggung Naladirana, ikut pula di Ambarawa. 2 bulan Naladirana sakit gila parah, ditunggu tak sembuh-sembuh lalu dipecat. Orang dari sang raja yang menggantikan, Tumenggung Jayawikrama, sudah berganti nama Nalayuda dan sekarang berbaris di Rawi. Jadi sudah 3 bupati Kedu berada di sana. Sementara itu Natayuda yang sudah sampai di perbatasan negeri Kendal disambut oleh musuh yang punya negeri, Tumenggung Singowijaya. Ramai mereka berperang. Pasukan Kabanaran terdesak dan Tumenggung Natayuda tewas. Pasukan yang memukul Kendal pun mundur. Di Ambarawa, pasukan Surakarta dibantu pasukan kompeni pimpinan Johan Hendrik Abraham. Jumlahnya 24 pasukan berkuda, 30 jalan kaki, dan 100 kompeni Islam. Juga disertai para mantri di Semarang dan mantri Ambarawa. Sesampai di Ambarawa, pasukan kompeni bergabung dengan para bupati Surakarta. Sudah sepakat menggabungkan pasukan dengan pimpinan besar Kapten Jan Hendrik Johan Abraham. Barisan kubu Sunan Kabanaran di Pingit diserang dan terjadilah pertempuran. Tetapi hanya bisa bertempur jarak jauh dengan saling tembak karena terhalang jurang yang dalam. Johan Hendrik Abraham ingin terus maju, tetapi dicegah oleh para bupati. Johan Hendrik Abraham membawa meriam satu untuk melempari Mandaraka dan Wiradigta yang juga mengambil langkah serupa. Perang dilerai oleh keadaan malam yang menjelang. Hendrik Johan Abraham mundur ke Sitirawi. Di desa Jambu, kemudian mereka bermarkas. Tumenggung Mandaraka dan Tumenggung Wiradigta kembali ke markas di Pingit. Malam-malam mereka melapor kepada Raden Adipati Suryanagara. Bersamaan waktunya datang utusan dari Kendal menghadap Pangeran Adiwijaya, memberitahu bahwa sang adik Ki Tumenggung Natayuda tewas dalam perang yang terjadi kemarin di Paraan. Pangeran Adiwijaya meneteskan air mata mendengar adik iparnya gugur. Seketika bangkat amarah di hati, segera memanggil Raden Adipati Suryanagara. Berkata Pangeran Adiwijaya, "Dinda, bagaimana rencanamu? Si Natayuda tewas dalam perang di Paraan. Saya besok akan maju ke medan perang memukul Kendal." Adipati Suryanagara berkata, "Sabarkan dulu, karena pasukan Anda terbagi 3. Tumenggung Wiraguna mundur kemarin dari perang, mundur ke Kajomboran karena musuh dari timur datang. Yang berbaris di Sitirawi berhadapan dengan kompeni pimpinan Hendrik Johan Abraham. Kemarin bertempur di Pingit di bawah pimpinan Wiradigta dan Mandaraka.
Prajurit sandi saya datang melaporkan Sakeber akan datang ke sini membawa 100 Dragonder dan 200 kompeni Islam. Kompeni akan menempati bagian dada di medan Kaliwungu ke selatan. Yang menempati sayap kanan adalah Adipati Jayaningrat Pekalongan yang mengerahkan pasukan pesisir. Yang menempati sayap kiri sudah sampai di Weleri, pasukan kompeni pimpinan Johan Hendrik Abraham. Bagaimana kalau yang sudah tewas tak usah dipikirkan sementara dulu. Kita pikirkan bagaimana sebaiknya menghadapi musuh yang kuat. Saya tidak takut mati, kalau memang sudah saatnya. Pangeran Adiwijoyo berkata manis. Bagaimana sebaiknya yang kita lakukan besok? Adipati Suryonagoro berkata, menurut saya, bagian barat saya yang menjaga. Tumenggung Singoranu dan Mantri Bumijo di sebelah utara, menempati posisi yang ditinggalkan adik Patuka. Si Tumenggung Wiraguna dibantu separuh Mantri Bumi. Jangan bergerak dari tempatnya dan tetaplah di Jombor saja. Adapun saya besok yang akan memukul Jan Hendrik Johan Abraham. Bila saya kalah, saya akan mundur dulu ke Payaman. Engkau Singoranu ganggulah pasukan musuh. Joko Ulatan juga ikutlah mengganggu musuh. Si Adipati Pekalongan berat dihadapi dalam perang. Prajuritnya banyak, kerabat dan mantrinya cakap-cakap. Walau seorang Jawa, kalau keturunan perwira ibaratnya kayak saudara. Sungguh banyak makan korban si Adipati Jayaningrat Pekalongan. Malamnya tak diceritakan, paginya pasukan berangkat sesuai rencana. Yang ditunjuk maju adalah Ki Tumenggung Singoranu dan Mantri Bumijo. Mantri Bumi separuh yang membantu Tumenggung Wiraguna dan Adipati Suryonagoro. Dan Ki Joko Ulatan membantu barisan Dipingit yang mempunyai 700 prajurit berkuda. Ki Joko Ulatan prajuritnya sejumlah 300. Adipati Suryonagoro sesampainya di Pingit terus melaju ke timur bersama pasukan Mondorogo dan Wirodikto. Sementara itu, barisan di Jambu pagi hari telah memukul tanda berangkat. Para bupati tak ketinggalan beserta prajurit Jan Hendrik Johan Abraham. Baru setengah perjalanan bertemu dengan musuh yang mendatangi. Joko Ulatan menyerang dengan berani. Pasukan kompeni menghadang. Mangkuyudo di sayap kanan, di sayap kiri ditempati Wirodikto, dan di dada ditempati pasukan kompeni. Sementara pasukan Suryonagoro berada di sayap kiri, yang di dada Wirodikto. Sama-sama bernama Wirodikto. Ada di pihak musuh dan teman. Adipati Suryonagoro maju ke medan perang darat dengan dipayungi. Yang dituju pasukan kompeni yang berada di dada. Suryonagoro maju dengan masih berpayung. Ketika sudah dekat lalu bertarung. Bende ditabuh bersahutan. Suryonagoro sekali menembak lalu mengamuk melawan prajurit senapan. Pecah pertempuran dahsyat. Jan Hendrik Johan Abraham memberi perintah menembak. Tak sampai 2 kali sudah patah sayapnya. Terdesak oleh lawan sehingga mundur. Orang Kedu tidak mengejar, hanya berjalan pelan saja. Tak sampai banyak korban tewas. Hanya 3 kompeni yang tewas. Musuh terus mendesak sampai ke Jambu. Suryonagoro berhenti. Joko Ulatan disuruh membakar desa. Sudah mundur Suryonagoro kembali lagi ke barisan Pingit. Adipati Suryonagoro memberi perintah kepada 2 Tumenggung, Mondorogo dan Wirodikto. Jangan sampai mengejar musuh, karena di belakangnya ada pasukan besar Adipati Jayaningrat yang sekarang sudah sampai di Kaliwungu. Jan Hendrik Johan Abraham dipanggil ke Semarang. Gubernur sedang punya hajat mantu anak perempuan Sang Raja Pakubuwono II. Adipati Jayaningrat Pekalongan juga segera datang ke Semarang. Walau besok harus menyerang lagi ke Kedu, Jayaningrat akan berangkat dari Semarang. Sudah lengkap punggawa dan pembesar berkumpul di Semarang. Sekalian mereka membicarakan acara di tahun baru. Di Semarang, Raden Ajeng Jabir, putra sang raja yang lebih tua,
diberikan sebagai istri untuk Bagus Karmadi, anak Ronggo Kaliwungu. Adapun Raden Ajeng Warsah diberikan kepada Raden Tawangalun, putra Panembahan Cakraningrat Madura. Kedua bersaudari menikah bersamaan harinya di Semarang. Banyak pertunjukan dan acara bersuka-suka. Bertindak sebagai wali nikah adalah Adipati Jayaningrat Pekalongan. Acara nikah dihormati dengan tembakan senapan dan dentuman meriam. Bergemuruh seolah membelah 3 dunia. Sampai bumi Semarang bergetar. Acara temu pengantin terjadi pada tanggal 12. Diberi peringatan dengan sengkalan Sami Argo Angroso Tunggal atau bertepatan dengan tahun 1671 Jawa atau 1746 Masehi. Tahun kejadiannya pada tahun Ehi, sudah berganti tahun dari tahun penobatan Sang Raja Surakarta yang sekarang, yakni Sunan Pakubuwono III.